Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada malam hari ini, saudara kita ingin menginformasikan telah terjadi kekerasan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap mahasiswa yang sedang mengalami pelajaran atau di Universitas Pamulang, saudara. Dan ini yang terjadi. Saya melihat ini adalah kekerasan yang tidak perlu terjadi. Setiap saat ini muncul ke permukaan dan sangat-sangat menjengkelkan dan membosankan kita-kita yang sering mendengar informasi seperti ini, saudara. Mengalami mahasiswa atau siapapun juga tempat ibadah mengalami kekerasan. Ini yang terjadi nih. Coba kita lihat ya, saudara, ini informasi yang saya dapat nih. Dengan judul, seusai viral sejumlah mahasiswa Katolik Unpam Universitas Pamulang dibacok, ya kan, karena dilarang ibadah di Tangsel atau Tangerang Selatan. Polisi akhirnya bertindak, buru keterangan ketua RT, ya kan, buru keterangan ketua RT, saudara. Makanya di sini adalah mahasiswa atau mungkin mahasiswa mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Polisi akhirnya bertindak seusai viral kasus dugaan kekerasan yang dialami sejumlah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang atau Unpam saat melakukan ibadah di kawasan Babakan Setu, Tangsel, Banten pada hari Minggu kemarin, tanggal 5 Mei 2024 kemarin. Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Alvino Cahyadi membenarkan adanya laporan dari sejumlah mahasiswa Unpam terkait dugaan kekerasan tersebut. Dia mengatakan pihaknya bakal mengecek tempat kejadian perkara atau TKP ya, dan fakta-fakta terkait kasus tersebut, terkait laporan dugaan tindakan tindak pidana pengeroyokan, ya kan, dan atau penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP masih diselidiki fakta-fakta di TKP. Itu kata dia seusai dikonfirmasi di Jakarta pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Sementara itu, Kasih Humas Polres Tangsel, AKP M. Said Agil, ya, M. Agil Sahril, menjelaskan pihaknya bakal memanggil ketua RT hingga tokoh masyarakat setempat untuk dimintain keterangan. Polres Tangsel juga melakukan langkah dan upaya dengan cara mengklarifikasi atau berkoordinasi dengan ketua RT, ketua RW, kepala kelurahan, FKUB, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Itu kata Agil. Agil menjelaskan, pemanggilan tersebut dilakukan guna mencegah kejadian serupa di lokasi tersebut. Sebentar ya, ini nih. Ini terjadi terus ya, kasus berulang nih. Untuk berkoordinasi serta duduk bersama untuk bersama-sama mencegah terjadinya potensi dugaan pidana lainnya serta mempercayakan penanganan kejadian kepada pihak kepolisian. Itu ungkap daripada berita yang kita buat. Agil mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan cek TKP dan mengumpulkan sejumlah fakta. Dia meminta publik menunggu terkait perkembangan kasus tersebut. Mohon waktu nanti untuk disimpulkan. Itu jelasan daripada Kapolsek ini, ya. Sebelumnya viral di media sosial yang diunggah mahasiswa Universitas Pamulang atau Unpam mengalami kekerasan hingga pembacokan saat melakukan ibadah. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah mahasiswa ketakutan
dikerumuni massa. Beberapa dari mahasiswa tersebut terkena sabetan senjata tajam. Salah satu mahasiswi mengaku ketua RT setempat yang turut melakukan persekusi. Ini ketua RT ini, ya kan? Saya ulang lagi nih. Salah satu mahasiswi mengaku ketua RT setempat yang turut melakukan persekusi. Kalian tidak menghargai saya sebagai ketua RT. Itu kata seorang mahasiswi tersebut menirukan ucapan ketua RT. Ini saudara, ini yang terlalu berulang ya. Saya akan ungkap terus nih, ya kan saudara, ini orang-orang yang bermasalah ini, orang-orang brengsek ini, ya kan saya akan ungkap. Ini viral nih. Jadi viral mahasiswa Universitas Katolik ya, mahasiswa Katolik Universitas Pamulang alami kekerasan saat beribadah. Polisi diselidiki, itu selalu begitu, diselidiki, tapi hasilnya segera disampaikan kepada publik. Pihak kepolisian membenarkan adanya kekerasan hingga pembacokan terhadap mahasiswa Universitas Pamulang atau Unpam yang melakukan ibadah di kawasan Babakan Cisauk, Tangerang. Kapolsek Cisauk, Ajun Komisaris Polisi atau AKP Dadi Arsya membenarkan adanya kejadian itu di wilayahnya. Ia Kampung Poncol, Babakan, ditangani Polres Tangsel. Adanya saat ujarnya saat dihubungi pada hari Senin hari ini tanggal 6 Mei 2024. Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alvino mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut. Terkait perkara dugaan tindak pidana sedang kami tindak lanjuti dan saat ini dalam penyelidikan, itu kata daripada Alvino. Jadi sebelumnya viral di media sosial, mahasiswa Universitas Pamulang atau Unpam mengalami kekerasan hingga pembacokan saat melakukan ibadah. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah mahasiswa ketakutan dikerumuni massa. Beberapa dari mahasiswa tersebut terkena sabetan senjata tajam. Salah satu mahasiswi mengaku ada pihak RT setempat yang turut melakukan persekusi. Kalian tidak menghargai saya sebagai ketua RT ini. Brengsek RT-nya ini. Ucapan seorang mahasiswi tersebut menirukan ucapan RT, saudara. RT brengsek ini, ya saya nggak tahu nih manusia apa lagi ini. Dan selalu bermunculan di permukaan, saudara. Mempersekusi ini merasa dirinya benar sendiri nih. Inilah orang-orang yang berpikiran cepat, berpikiran pendek, saudara. Coba kita lihat berita yang berikutnya nih. Ini. Segera dong dilakukan tindakan ini. Kepada siapapun juga yang melanggar harus ditangkap. Jadi Polres Tangerang Selatan menyelidiki dugaan pengeroyokan warga terhadap sejumlah mahasiswa sebuah universitas ketika sedang beribadah di Tangerang Selatan pada hari Minggu kemarin tanggal 5 Mei 2024. Masih diselidiki fakta-fakta di TKP. Itu kata Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino Cahyadi, saat dihubungi pada hari Senin hari ini tanggal 6 Mei 2024. Alvino mengkonfirmasi bahwa Polres Tangerang Selatan telah menerima laporan terkait insiden ini. Peristiwa yang dilaporkan ke pihak kepolisian berupa dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan atau pasal 351 KUHP, itu papar Alvino. Alvino pun meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan polisi terkait peristiwa tersebut. Dikutip dari akun TikTok @kakakoleng951, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, pengeroyokan terjadi ketika para mahasiswa beribadah
di salah satu rumah warga di Tangerang Selatan. Dalam video yang diunggah, dinarasikan bahwa pengeroyokan bermula dari provokasi yang digaungkan oleh ketua RT setempat. Ketua RT setempat. Terjadi provokasi terhadap mahasiswa, mahasiswi yang sedang melakukan ibadah. Lalu terjadi pemukulan, bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan. Itu kata seorang pria yang menyebut dirinya berasal dari sebuah komunitas. Pria itu melanjutkan, provokasi terhadap sejumlah mahasiswa itu berujung pada penganiayaan. Bahkan ada korban luka ringan dan luka berat, saudara. Luka ringan dan luka berat. Dan ada pembacokan. Korban satu lagi sampai saat ini belum bisa dihubungi karena trauma. Beliau dari Jonggol, laki-laki ingin membantu adik-adik cewek ini memisahkan karena ini dikeroyok oleh orang-orang setempat. Namun jadi korban juga. Namun dia jadi korban juga, para pria tersebut, saudara. Inilah. Ini orang-orang ini memang bagaimana sih? Ini parah-parah ya, saudara, parah. Dan beraninya sama cewek lagi nih. Ini manusia-manusia biadab yang tidak benar, saudara. Oke, ini ada saudara kita yang lama tidak baswo nih. Selamat malam, Bro Eternity. Sehat selalu dan salam Pancasila, Bro. Silakan. Selamat malam, Pak Hendro. Semua teman-teman di live chat. Salam Pancasila, Pak Hendro. Oke. Sehat ya? Apa kabar, Bro? Apa kabar? Baik, puji Tuhan, Pak Hendro. Amin. Lagi kalau masalah politik aku lagi lihat perkembangannya kan. Karena soal ternyata menterinya yang disebut Luhut itu ekopatrio kan. Oh yang benar. Iya. Yang dibilang toksik tuh, dibilang toksik itu. Iya, ekopatrio. Dari partainya siapa, Zulkifli ya? Iya. Dari PAN ya, dari PAN. Iya, Zulkifli ngaku gitu. Jadi aneh sendiri ya. Ini di luar dugaan itu, Bro. Nanti di luar dugaan masa ekopatrio, saudara. Kalau udah dilantik nanti kita lihat lagi, Pak Hendro. Oh ya, kita lihat aja. Kalau saya sih, tapi kalau Pak Hendro lanjut terus aja, saya lihat. Ya ini mahasiswa ini yang digerebek juga ini sama orang-orang ini yang nggak beres. Saya prihatin. Ya. Makanya saya naik, Pak Hendro. Ini yang sering saya katakan, Pak Hendro. Kepolisian Republik Indonesia ini aneh bagi saya. Saya sering mengatakan dari dulu, kenapa kalau maling rame-rame ditangkap itu atau massa itu kenapa tidak ditangkapin semua kalau dia melakukan penganiayaan dan sebagainya, Pak Hendro? Ya. Ini persoalan. Sebenarnya siapa ini pasti ada yang mula-mula nih Kapolri yang membuat sampai hal seperti ini terjadi gitu loh. Jadi berulang lagi misalnya, saudara, yang brengseknya berulang. Saya paling benci, saudara, kalau kasus berulang itu. Ya. Dan saya berpikir, Pak Hendro, seolah-olah ini mau cari selamat, Pak Hendro ya. Jadi kalau massa ya sudah, itu pengadilan. Bagi mereka itu adalah hukum. Berarti itu adalah kebenaran. Kan seolah-olah begitu, Pak Hendro. Padahal kalau ini dilakukan sama orang-orang yang tidak bersekolah, contoh seperti di Cisauk ini kan bukan kebenaran dan bukan keadilan, bukan persoalan hak asasi manusia lagi, Pak Hendro. Yang dimerdekakan sama Soekarno, bahwa hak asasi itu adalah hak segala bangsa, hak segala orang. Dan kita tuh bebas beribadah dan mengeluarkan pendapat. Wong demo aja, Panglima ABRI kemarin itu si Nurmantio itu bikin demo besar-besaran 212. Itu boleh. Nah, mengungkapkan pendapat. Kenapa kalau orang mau beribadah yang dijamin oleh undang-undang nggak boleh? Nah, sekarang persoalannya Pak Hendro dan teman-teman, ini harus dimulai dari sekarang. Kita ini udah malu lah. Ini Polisi Republik Indonesia nggak malu apa dalam membina masyarakat ini? Kalau kita menangkap orang yang melakukan penganiayaan dalam beramai-ramai, itu kan sama aja kita mendidik masyarakat gitu loh untuk melek hukum.
bahwa melakukan kekerasan itu tidak boleh di negeri ini. Negeri ini milik bersama, milik seluruh agama yang ada di Indonesia dan sudah disahkan, ditetapkan oleh negara. Beberapa agama itu bebas melakukan ibadahnya, Pak Hendro. Jadi nggak boleh karena agama tertentu dia dia seolah-olah yang paling banyak. Siapa yang mengukur bahwa negeri ini yang paling banyak, yang paling banyak? Kalau kita mau tahu yang paling banyak ini dikasih makan dari yang paling sedikit. Dari Papua, tambang emasnya, dari Kalimantan dan sebagainya tuh harus kita pikir. Jawa, Jawa Barat, Sumatera itu nggak bisa hidup kalau cuma 3 provinsi itu mandiri kalau tanpa dari daerah-daerah lain yang notabene banyak Kristen semua. Ini harus dipikirin, bukan terbanyak terus bisa bebas membawa negeri ini diatur. Dan hebatnya Pak Hendro di negeri ini bahwa terkadang aparat pemerintahan ini melakukan bahwa kita itu kan politik luar negeri kita atau politik dalam negeri kita tidak berdasarkan keyakinan agama tertentu. Kita berdasarkan Pancasila, Pak Hendro. Jadi tegakkanlah Pancasila itu dan hukum dan undang-undang yang berlaku. Yes. Nah, sekarang orang mau beribadah itu apalagi anak-anak muda. Apakah kita bangga anak-anak muda kita itu bukannya perempuan-perempuan ini bukannya dia nakal, narkoba dan sebagainya, tapi beribadah memuji Tuhan. Itu kan bagus, orang-orang baik-baik ini, orang-orang baik, saudara, gila itu. Ya kan, ini dan yang memprovokasi itu ketua RT-nya lagi, brengsek saudara, memang ketua RT ini ya. Dia berani dengan orang-orang yang lemah memang. Gitu loh. Ya. Ini persoalan, apakah sekarang RT-RT ini apakah dibina sama Kementerian Dalam Negeri pada saat mereka diangkat, entah ada pembekalan seminggu 2 minggu. Betul. Ini harus dilakukan. Karena memilih RT itu RT itu kan kepanjangan tangan pemerintah yang terkecil dan dia harus melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat bawah. Dia kadang-kadang dari masyarakat, mungkin dari buruh, dari kuli, dari tukang bakso, dari orang swasta. Dia nggak ngerti itu hal-hal yang terkait dengan hukum dan undang-undang, itu yang harus diutamakan. Nah, itulah harus diberi pembekalan kepada mereka ini. Gitu loh. Jadi nggak asal sembarangan. Nah, sekarang kalau persoalan sekarang di Indonesia aja masalah toa. Kalau kita mau toleransi, toa itu nggak boleh mengganggu orang lain, Pak Hendro. Kalau kita jangan bicara yang banyak deh. Yang banyak ini dikasih makan sama Papua, sama Kalimantan. Udah, nggak usah banyak ngomong. Gitu loh. Kalau mau bicara banyak-banyak, yang sedikit itu memberi makan yang banyak. Tapi dan kalau nggak kenceng, nggak gagah itu kata mereka ya. Inilah. Saya dengarnya begitu. Kalau tidak kenceng, tidak gagah, saudara. Ya, silakan. Dan perusahaan-perusahaan di Indonesia ini notabene semua Kristen yang memberi makan, memberi pajak dan sebagainya. Kalau mau banyak-banyak kan, ya nggak seperti itu gitu loh cara berpikirnya. Kenapa itu dijadikan suatu dasar kadang-kadang untuk menegakkan hukum, untuk menentukan hukum atau menentukan kebijakan-kebijakan? Nggak bisa begitu. Karena pondasi yang kita letakkan itu dari pejuang-pejuang kita, pendiri negeri kita adalah Pancasila dan undang-undangnya sudah jelas. Yang harus ditegakkan. Aparat itu, polisi di bawah juga harus melakukan itu. Jangan karena banyak-banyak. Sekarang anak-anak itu jelas dia mau beribadah. Semua orang beribadah merasa lah bahwa kita tuh agama masing-masing dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau dikatakan dari agama Kristen, Yohanes 13 ayat 13, Yesus sendiri mengatakan, memang akulah guru dan Tuhan. Itulah yang membedakan manusia biasa dengan Yesus. Beda. Itu mereka mau menjalankan ibadahnya. Dan dia mau menjalankan bahwa jalan kebenaran itu adalah Yesus. Dia percaya itu. Kenapa dia tidak boleh melakukan ibadahnya? Dan dia juga mungkin percaya bahwa Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Sama dengan di Matius 28 ayat 18. Boleh dong orang mau dekat sama Tuhan ya, kenapa dilarang? Kalau ibadah itu hanya di gereja, kenapa kalian juga beribadah di jalan-jalan raya? Kan? Jumatan keluar di jalan raya. Waktu itu ada foto di TikTok. Orang kok berani-beraninya sembahyang di lapangan, di halaman gereja itu, di rumput-rumput. Kan ada itu. Kok berani-beraninya? Ada izin nggak? Sekarang kalau beribadah harus di gereja. Itu kan namanya kebaktian. Berkumpulan, bukan ibadah, itu kebaktian. Berkumpul, memuji Tuhan. Sekarang juga kalau ada apa tuh namanya, kalau di rumah-rumah orang Islam juga ada salawatan. Kadang-kadang dulu pernah ada tetangga saya tuh main gendang-gendang tuh, ngapain tuh? Gak ngerti saya. Ya kan? Jadi artinya bahwa
Ya itulah ritual-ritual agama yang berbeda ini seperti itu. Dia kan juga nggak 5 kali sehari kayak toa masjid yang berisik. Sorry aja, bagi saya berisik. Bagi saya berisik. Bagi saya mengganggu. Terus terang mengganggu bagi saya, apalagi kalau belum. Ya, ya silakan langsung bro, langsung. Terus dengar. Ya, silakan. Iya, Pak Hendro. Jadi siapa itu yang nge-like Pak Hendro? Nah, jadi menyadarkan masyarakat di tingkat desa-desa ini, dan ternyata memang banyak Pak Hendro, masyarakat itu yang memang nggak ngerti toleransi, merasa bahwa agamanya paling benar. Padahal kekristenan merasa juga saya bangga jadi orang Kristen. Saya bangga jadi murid Yesus karena dia benar-benar mengatakan bahwa surga sudah dijamin sama Tuhan. Ya, kita pengen masuk surga, sama semua agama pengen masuk surga. Sesuai dengan ritualnya masing-masing. Kenapa dihalang-halangin? Terus, jadi bagaimana sekarang polisi ini? Sekarang persoalannya polisi, Pak Hendro. Aparatur polisi ini, kan masih ada tentara yang bisa membackingin. Tapi kemudian kadang-kadang dalam pembubaran itu sekarang ya, tempat-tempat ibadah atau orang kebaktian itu kadang-kadang polisi itu mendampingin supaya nggak ada onar. Kalau nggak ada onar itu orang yang salah, menyalahkan apa namanya, mengganggu stabilitas, melawan undang-undang, membubarkan ibadah, itu dulu dicegah. Mengapa kok dibubarkan? Ini kan tidak jelas ini. Ini orang-orang yang tidak jelas. Mengapa dibubarkan? Ini resmi tuh, ya kan, orang-orang ini orang-orang Katolik, saudara. Dan ini adalah doa rosario katanya. Dan itu tidak ribut, tidak menggunakan musik, tidak segala macam. Mengapa itu dibubarkan? Gitu loh. Itu kan jadi masalah ini. Dan tidak segera ditangkap, saudara. Apalagi diprovokasi yang namanya ketua RT-nya sendiri. Itu harus ditangkap itu ketua RT-nya gitu. Silakan. Ya. Ya, silakan. Iya Pak Hendro. Makanya itu Pak Hendro, dulu sejak Amin Rais itu sekolah-sekolah negeri itu harus pakai kerudung dan sebagainya, orang-orang beragama, oke lah. Tapi itulah ujian bagi pemerintah atau sekolah negeri. Ujian tentang bagaimana Pancasila itu digunakan. Ujian tentang nasionalismemu. Nasionalisme tanah itu di atas segala-galanya. Ya kan? Kalau Tuhan ya sudah pasti. Tapi ujian nasionalisme itu adalah di aparat pemerintah dan sekolah-sekolah negeri ini, Pak Hendro. Bagaimana kita melepaskan atribut keagamaan kita untuk bergabung, berbaur bersama juga semua rakyat yang lain. Semua dari suku, agama, golongan yang lain. Kita bisa menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah ujiannya kita kalau misalnya sekolah-sekolah negeri. Bukan sekolah negeri malah membuat identitas tertentu. Ya kan? Bukan RT malah membuat identitas tertentu. Tidak. Itulah ujian nasionalisme kalian. Bagaimana kalian melepaskan simbol-simbol tertentu dalam berbaur dengan seluruh masyarakat. Makanya saya berharap bahwa polisi, tentara itu nggak usah pakai kerudung lagi. Saya berpikir secara pribadi, Pak Hendro. Ini pendapat saya. Saya berpikir seperti itu. Karena itulah itu ujiannya. Ya, suaranya. Silakan. Ya, kalau saya beragama, ya beragama. Tapi ujian saya juga tidak seperti itu. Tapi karena ajaran saya cuma kasih, ya melakukan kasih. Itu aja ajaran saya. Saya tidak membawa simbol-simbol tertentu kalau dalam berbaur. Nggak perlu. Tapi kan bagaimana citra kita sebagai pengikut Yesus, kita harus kasih, itu aja. Dan menjadikan segala bangsa itu kasih baik, gitu, baik. Tapi ini kan perbuatan jahat, Pak Hendro. Dan melanggar undang-undang juga.